selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Nah, coba sobat belajar perhatikan bagian perubahan wujud zat berikut ini. Nah, terdapat 6 perubahan wujud zat. Apa saja, Kak? Yaitu yang pertama membeku, kemudian mencair, kemudian menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Nah, keenam perubahan wujud zat tersebut bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Nah, perubahan wujud zat terjadi ketika titik suhu tertentu tercapai oleh senyawa zat tersebut. Nah, jadi misalnya nih, air untuk menjadi padat maka harus mencapai titik bekunya, dan air menjadi gas harus mencapai titik didihnya. Nah, jadi perubahan wujud zat itu terjadi ketika titik suhu tertentu tercapai oleh senyawa zat tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, biar lebih jelas, yuk kita cari tahu satu persatu dan apa saja contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama yaitu membeku. Nah, membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi padat. Sekali lagi, membeku itu dari zat cair menjadi padat. Nah, contohnya apa, Kak? Contohnya yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer maka akan menjadi padat atau menjadi es batu. Nah, perubahan ini terjadi karena adanya pengaruh suhu yang rendah, yaitu pendinginan. Oke, next, yang kedua yaitu mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Sekali lagi, zat padat menjadi cair. Itu yang dinamakan mencair. Padat jadi cair, gitu ya. Nah, contohnya yaitu es yang didiamkan di ruang terbuka maka akan mencair. Jadi kebalikan dari membeku ya. Jika membeku dipengaruhi oleh suhu yang rendah atau adanya pendinginan. Nah, sedangkan mencair ini dipengaruhi oleh suhu yang tinggi atau adanya pemanasan. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu menguap. Nah, apa itu menguap? Menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Nah, diingat-ingat ya, menguap yaitu perubahan dari zat cair menjadi gas. Oke, contohnya yaitu air saat dipanaskan di atas kompor maka akan mendidih dan mengeluarkan uap dari air tersebut. Nah, proses itulah yang disebut proses penguapan. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, mengembun. Apa itu mengembun? Nah, mengembun adalah perubahan wujud dari zat gas menjadi air. Nah, jadi kebalikan dari menguap ya. Kalau menguap tadi perubahan dari zat cair menjadi gas. Nah, sedangkan mengembun itu dari zat gas menjadi air. Nah, contohnya yaitu uap air menjadi air. Nah, jika uap air yang keluar dari air mendidih kita tampung dengan tutup panci, maka uap-uap tersebut akan mengembun dan menjadi titik-titik air. Nah, itulah yang disebut proses mengembun. Nah, contoh lainnya yaitu misalnya kita minum es teh di gelas, maka lama-kelamaan di dinding luar gelas tersebut akan muncul titik-titik air. Nah, itu juga termasuk salah satu peristiwa mengembun. Oke, next, yang kelima yaitu menyublim. Nah, apa itu menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud zat padat menjadi gas. Sekali lagi, padat menjadi gas. Itu namanya menyublim. Nah, contoh dari peristiwa menyublim apa, Kak? Nah, contohnya yaitu kamper atau kapur barus yang dibiarkan dalam lemari lama-kelamaan akan habis. Nah, hal itu karena kapur barus tersebut mendapat energi panas sehingga kapur barus tersebut menjadi gas. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu yang keenam, yang terakhir ya, yaitu mengkristal. Nah, apa itu mengkristal? Mengkristal adalah perubahan wujud zat gas menjadi padat. Sekali lagi, mengkristal yaitu perubahan dari zat gas menjadi padat. Contohnya apa, Kak?
Contohnya yaitu bunga es yang melekat di dinding freezer. Nah, sobat pelajar pernah lihat kan? Kalau kita buka freezer, nanti di dinding-dindingnya akan nampak banyak sekali bunga-bunga es. Nah, es itu atau bunga es itu yang melekat di dinding freezer tadi itu berasal dari gas. Nah, bukan dari cairan. Ya, bisa dipahami ya? Nah, itu tadi contoh mengkristal.